Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian di rumah? Sarah harapkan semuanya tetap giat dan semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tematik kita. Nah anak-anak, hari ini kita akan lanjut di subtema 2 ya. Pembelajaran tematik kita 1C yang berjudul kegiatan di siang hari. Nah kemarin di subtema 1 kita belajar tentang kegiatan di pagi hari. Jadi apa-apa saja kegiatan yang kita lakukan di pagi hari. Nah di subtema 2 ini kita akan belajar tentang kegiatan di siang hari. Jadi apa-apa saja yang kita lakukan pada siang hari ya anak-anak ya. Nah sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Berikan kami hikmat dan kepandaian untuk kami dapat belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke deh anak-anak semuanya, kalian boleh buka buku kalian halaman 47 ya. Nah anak-anak, Mem Sarah akan membacakan sebuah cerita tentang jam istirahat. Nah anak-anak boleh simak dengan baik ya. Bel istirahat berbunyi, murid-murid keluar dari ruang kelas. Murid-murid hendak makan, murid-murid makan di kantin sekolah. Agi makan bekal dari ibu, makanan yang dibuat ibu bergizi. Ada nasi, ikan, sayur, dan buah-buahan. Nah anak-anak, apabila anak-anak sudah masuk ke sekolah, tentunya anak-anak akan belajar untuk makan sendiri di sekolah ya. Jadi di sekolah nanti ada waktu di mana anak-anak boleh makan bersama-sama dengan teman-teman kalian ya. Jadi setiap bekal yang disiapkan oleh papa mama kalian itu harus kalian makan dan habiskan di sekolah. Nah seperti Agi anak-anak jam istirahat dia makan di sekolah. Dia makan bekal yang diberikan oleh mamanya. Tentunya bekal makanan itu adalah makanan yang sehat, yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Masih ingat ya anak-anak ya, apa sih 4 sehat 5 sempurna itu? Ya, jadi ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk, ada buah-buahan, dan yang terakhir adalah susu ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini wajib kita penuhi setiap hari. Ya, jadi jangan saja anak-anak makan, karena kebanyakan nih anak-anak sukanya makan hanya pakai nasi dan lauk ya. Jarang yang suka makan sayur. Nah anak-anak itu kurang baik ya, karena apa? Sayur itu mengandung banyak sekali vitamin ya, dan itu sangat baik untuk tubuh kita. Jadi kalau anak-anak mau tubuhnya itu tumbuh dengan sehat, harus makan makanan yang sehat, yang khususnya mengandung 4 sehat 5 sempurna. Oke, nah sekarang perhatikan di bawahnya ya anak-anak ya. Beri tanda centang untuk lauk dan buah yang pernah kamu makan. Beri tanda silang untuk lauk dan buah yang belum pernah kamu makan ya. Jadi di sini anak-anak disiapkan ada gambar lauk dan buah. Coba anak-anak boleh centang. Ini anak-anak yang kerjakan loh ya. Jadi anak-anak sendiri yang harus mencentangnya, mana yang pernah kalian makan dan mana yang belum pernah kalian makan. Jadi yang belum pernah anak-anak makan kalian boleh beri tanda silang ya. Ada buah apel, ada telur, ada tempe, ada buah mangga, ada buah pisang, ada pepaya, ada ayam dan ikan ya. Coba anak-anak lihat buah-buahan dan lauk mana yang belum kamu makan. Yang sudah dimakan berarti kalian centang, yang belum dimakan berarti anak-anak beri tanda silang. Oke, silakan anak-anak mengerjakan. Nah, kalau kalian sudah selesai, kita lanjut di halaman 48. Nah, di halaman 48 ini anak-anak kita akan belajar mengucapkan suku kata ya. Jadi suku kata itu adalah
terdiri dari 2 atau 3 huruf, perpaduan dari huruf vokal dan konsonan. Jadi 2 suku kata bila digabungkan menjadi satu akan menjadi satu kata. Contoh ya, di sini ada kata hari ya. Jadi kalau digabungkan menjadi hari ya. Nah, hari itu terdiri dari 2 suku kata, ha dan ri. Oke. Nah, sekarang ikuti Mem Sarah ya. Siang. Oke. Makan. Kantin. Murid. Bekal. Sayur. Ikan. Buah. Masakan. Enak. Ibu. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalian diperhatikan juga di bawahnya. Hari sudah siang. Murid makan siang. Makan siang di kantin sekolah. Nah, seperti itu cara membacanya ya, karena kita harus membacanya sesuai dengan suku kata. Oke, di bawahnya. Agi makan bekal dari ibu. Ada nasi, ikan, sayur, dan buah. Masakan ibu enak. Oke, good job ya. Jadi belajar membaca dengan benar ya anak-anak ya, sesuai dengan suku kata yang sudah ada di situ. Jadi tidak boleh membacanya itu tidak sesuai dengan suku katanya, harus sesuai dengan suku katanya. Oke. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, di sini kalian disiapkan di halaman 49 ada huruf-huruf acak yang membentuk sebuah kata. Tapi susunannya masih acak. Anak-anak diminta menyusun huruf acak ini menjadi kata yang benar. Ya, contoh. Ada kata A, M, T, K, I, N. Ya. Nah, ini anak-anak susun menjadi sebuah kata yang benar, yaitu, nah kalian lihat di sampingnya, kantin. Menjadi kata kantin. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak lihat di bawahnya. Kita sama-sama kerjakan ya, anak-anak ya. Oke, ada kata M, A, K, M, A. Ya, dimulai dari huruf M. Bila disusun menjadi sebuah kata yang benar, menjadi makan. Oke. Nah, kalian tulis ya di sini ya anak-anak ya, susunannya yang benar. Ma, M, A, K, A, N. Makan. Oke. Nah, lanjut. Ada kata ada huruf E, B, A, L, K. Nah, kira-kira kalau disusun ya menjadi kata apa ya anak-anak ya? Nah, yang jelas di sini ada B di huruf pertama di huruf pertama dan ada huruf K di kata ketiga ya, di bagian ketiga. Nah, kira-kira apa yang benar ya? Iya, bekal ya, yang benar adalah bekal. Nah, sekarang di bawahnya ada kata K, ada A, ada N, ada I. Ayo, kira-kira kata apa anak-anak ya? Kata yang benar ya. Coba kalian susun di sini, di mana ada huruf keduanya itu adalah K. Jadi yang benar adalah ikan. Oke, sekarang Mem Sarah memberi kesempatan kepada anak-anak. Coba anak-anak kerjakan. Ada 2 lagi yang belum kita kerjakan ya. Coba anak-anak susun sendiri. Oke, silakan mengerjakan. Nah, anak-anak, apabila kalian sudah selesai mengerjakannya, coba kalian lihat di bawahnya ya. Jadi di situ anak-anak diminta untuk menyusun kata-kata yang menjadi kalimat. Mulailah dari huruf yang dicetak
tebal. Nah, kalau tadi anak-anak diminta untuk menyusun huruf yang acak, sekarang anak-anak disuruh untuk menyusun kata yang acak. Jadi kata-kata acak itu anak-anak diminta untuk menyusunnya dengan benar, ya. Nah, dimulai dari kata yang bercetak tebal, ya anak-anak ya. Kalian perhatikan di sini, anak-anak di kantin siang makan, ya. Jadi yang bercetak tebal itu adalah kata makan, oke? Nah, jadi kata makan ini kita mulai duluan ya. Ini sebagai awal dari kalimat yang akan kita buat. Oke, contohnya makan siang di kantin. Seperti itu yang benar ya. Anak-anak tulis loh, oke? Makan siang di kantin. Oke, jelas ya. Nah, sekarang yang kedua, anak-anak perhatikan. Ada kata bekal, makan, agi, ibu, dari, ya, ada kata bekal, makan, agi, ibu, dan dari. Nah, kata agi yang bercetak tebal anak-anak, jadi agi ini harus sebagai kata pertama dalam kalimat itu. Oke, coba yuk, agi, yuk apa kira-kira? Ya, makan bekal dari ibu. Good job, betul sekali ya. Oke, sekarang lanjut di bawahnya anak-anak. Ada kata bel, ada kata berbunyi, ada kata istirahat ya. Nah, yang bercetak tebal di sini adalah kata bel. Jadi bel itu harus sebagai kata pertama mengawali kalimat tersebut. Ya, kira-kira bagaimana kalimatnya ya anak-anak ya? Oke, bel ya, istirahat berbunyi. Seperti itu ya. Bel istirahat berbunyi. Oke, good. Nah, sekarang masih sisa 2 nih. Mem Sarah minta anak-anak sendiri coba kerjakan. Pasti anak-anak bisa. Oke, silakan mengerjakan. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah selesai mengerjakannya halaman 49, sekarang kita lanjut di halaman 50 ya. Nah, jadi di halaman 50 ini anak-anak diminta untuk memasangkan keterangan dengan gambar yang tepat. Jadi ada kalimat yang menerangkan gambar anak-anak. Nah, kalian cocokkan kalimat dengan gambar itu sehingga menjadi kalimat yang benar ya. Nah, perhatikan ada kata saatnya makan siang Bella makan bekal dari ibu. Ayo kira-kira mana ya anak-anak ya yang menunjukkan Bella sedang makan makanan bekal dari ibunya. Ya, yang mana? Iya, yang di tengah ya. Nah, ini anak-anak Bella dan teman-temannya sedang jam istirahat makan ya. Jadi dia makan makanan yang dibawakan oleh ibunya ya. Jadi anak-anak boleh tarik garis dari kalimat saatnya makan siang Bella makan bekal dari ibu. Tarik garis ke gambar Bella yang sedang makan. Oke. Nah, sekarang lanjut. Dino dan Agi membersihkan kelas, sampah dibuang di tempat sampah. Ayo anak-anak kira-kira mana ya gambar Agi dan temannya yang sedang membuang sampah? Iya, ini dia. Nah, anak-anak tarik garis ya. Oke, good job. Serakit. Olahraga sehatkan badan. Murid-murid berolahraga di lapangan. Ayo mana gambar anak-anak yang sedang berolahraga? Ini dia. Nah, diberi garis. Oke, good. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di bawahnya ya. Denny lapar ya. Denny mengambil banyak makanan. Denny makan dengan rakus. Denny sering menyisakan makanan. Ibu sering nasihati Denny, tapi Denny tidak berubah. Ya, Denny tidak menuruti nasihat ibu. Nah, anak-anak perhatikan ya, kita tidak boleh makan dengan cara yang rakus. Rakus itu maksudnya anak-anak makan dengan banyak, dengan jumlah yang sangat banyak, ya kan? Seolah-olah kita bisa menghabiskan semua makanan itu. Nah, anak-anak perhatikan, sekalipun anak-anak dalam kondisi yang sangat lapar,
belajar untuk makan secukupnya dulu ya. Kalau anak-anak memang kurang, anak-anak boleh tambah lagi. Tapi jangan kita makan sekaligus dengan jumlah yang sangat banyak anak-anak, karena itu akan mengganggu pencernaan kalian ya. Nanti perutnya jadi sakit kalau makannya terlalu banyak ya. Jadi sekalipun anak-anak sangat lapar sekali, makan dulu secukupnya. Kalau anak-anak kurang, kalau anak boleh tambah lagi ya. Karena apa? Seringkali kita makan yang banyak, akhirnya kita sisakan makanan itu dan kita buang. Nah, itu tidak baik anak-anak, karena apa? Membuang-buang makanan itu adalah tindakan yang tidak benar ya. Karena apa? Itu tidak menghargai berkat Tuhan. Karena papa mama kalian bekerja keras untuk membeli bahan makanan itu supaya itu bisa mencukupi seluruh keluarga. Tapi kalau makanan itu dibuang-buang, wah berarti sia-sia dong kerjaan papa mama kita dan juga berkat dari Tuhan Yesus ya. Jadi belajar makan secukupnya. Oke anak-anak ya. Nah anak-anak sekarang kita lanjut di halaman 51. Nah anak-anak diminta untuk mencentang ya sikap yang baik dan sikap yang tidak baik saat makan. Beri tanda centang pada pernyataan yang sesuai ya. Yuk kita sama-sama ya beri tanda centang. 1. Bersendawa saat makan. Saat makan kita bersendawa, ya seperti itu ya biasanya ya. Nah itu biasanya kita kurang minum ya anak-anak ya. Nah itu menurut kalian itu sikap yang baik atau tidak baik ya? Ayo. Nah biasanya kalau bersendawa saat makan itu karena kita sudah kenyang ya. Jadi itu refleks ya anak-anak ya. Asal kalau bersendawa ditutup ya. Jadi itu boleh baik ya. Kalian beri tanda centang di baik ya. Karena saat bersendawa saat makan itu alami ya anak-anak ya terjadi ya. Nah tapi sikap yang baiknya kalau anak-anak tutup mulut kalian ya, dan itu bilang maaf. Mungkin kalian lagi makan bersama teman-teman kalian atau anggota keluarga kalian ya. Oke lanjut nomor 2, makan sambil berbicara. Nah kalau ini Mem Sarah bilang ini tidak baik ya, karena kalau kita makan sambil berbicara itu akan berakibat tidak baik ya. Jadi kita sementara mulut kita penuh dengan makanan, kita sambil berbicara, pasti makanan itu akan muncrat ya anak-anak ya, muncrat keluar ya, dan itu tidak sopan. Oke, jadi itu tidak baik, dicentang di kolom tidak baik. Oke, yang ketiga makan sambil berdiri. Nah kalau mungkin di pesta-pesta yang mungkin tidak ada kursinya, biasanya kita makan juga sambil berdiri ya. Tapi ada baiknya kalau makan itu harus duduk di meja makan. Itu adalah makan yang benar ya anak-anak ya. Itu adalah makan yang benar. Jadi kalau makan yang benar itu duduk di meja makan. Oke, good. Lanjut. Makan sambil tiduran. Nah, kalau ini tidak boleh ya. Jadi kalian centang kolom tidak baik. Karena itu sangat berbahaya ya anak-anak ya, membuat kita tersedak nantinya. Oke. Yuk, sekarang kita lanjut di nomor 5. Cuci tangan sebelum makan. Nah, itu benar sekali dicentang ya. 6. Makan dengan tertib. Betul sekali dicentang ya. Di kolom baik. 7. Kaki naik di atas kursi saat makan. Nah ini tidak sopan ya. Sekalipun mungkin kita tidak makan pun, atau kita sedang menonton TV, atau kita sedang bertamu, itu sangat tidak sopan. Jadi jangan sekali-kali kita naikkan kaki kita di atas kursi, kecuali mungkin kalian lagi bersantai dengan keluarga ya kan, lagi santai, sedang tidak ada kegiatan sambil nonton TV mungkin ya kan. Nah boleh, tapi kalau misalnya kalian ada di sekolah atau mungkin saat makan atau sedang bertamu atau dalam kalian pesta, jadi jangan seperti itu ya. Oke, good. Lanjut, makan tidak habis. Nah itu seperti yang tadi Mem Sarah sampaikan, makan itu harus secukupnya ya. Jadi dicentang di kolom tidak baik. 9. Berdoa sebelum makan. Betul. Menjaga kebersihan juga benar. Oke anak-anak ya. Nah sekarang kalau kalian sudah selesai, ayo berkreasi. Nah anak-anak, ini ada jenis tarian dari
namanya tari saman ya. Tari saman ini sudah go internasional ya, sudah dikenal oleh mancanegara. Nah, kalau kita di sekolah mungkin kita bisa praktekkan ya anak-anak ya, karena tari saman ini harus dilakukan lebih dari 2 orang ya. Kalau bisa ini satu grup ya kan, karena kita akan menarinya berselang-seling ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, anak-anak boleh baca sendiri di rumah dan boleh praktekkan ya. Oke, nah kalau sudah kita lanjut di pelajaran 2. Nah, di pelajaran 2 ini, nah Mem Sarah akan membacakan sebuah cerita buat anak-anak ya. Anak-anak dengar. Bermain saat istirahat. Saat istirahat ada murid-murid yang bermain. Murid-murid bermain di halaman sekolah. Murid-murid bermain banyak permainan. Guru berpesan agar main dengan hati-hati. Bermain tidak boleh merusak tanaman. Bermain tidak boleh keluar halaman sekolah atau ke tepi jalan. Nah, anak-anak, kalau anak-anak nanti sekolah, boleh loh kalian main dengan teman-teman kalian, karena di sekolah ada tempat kalian bermain. Tapi ingat, main harus tertib ya, dan main tidak boleh kasar ya, supaya semuanya bisa bermain dengan penuh sukacita dan tentunya rukun bersama. Oke anak-anak ya. Nah, di bawahnya itu olahraga, jadi kita tidak bahas ya anak-anak. Kita langsung saja di halaman 55. Nah, di halaman 55 ini Mem Sarah akan membacakan sebuah cerita buat kalian ya. Monyet dan lumba-lumba. Oke, perhatian. Monyet tinggal di hutan, tepi laut. Monyet sedang makan buah di atas pohon. Monyet melihat ikan lumba-lumba terdampar di pantai. Wah, kasihan ya, ikan lumba-lumbanya ternyata terdampar di pantai. Monyet turun menuju pantai. Monyet ingin menolong lumba-lumba. Monyet membawa pohon pisang. Tubuh lumba-lumba diletakkan di atas pohon pisang. Monyet mendorong lumba-lumba ke tengah laut. Lumba-lumba segera berenang. Lumba-lumba mengucapkan terima kasih kepada monyet. Wah, monyet ternyata sangat baik ya anak-anak ya. Dia suka menolong loh. Nah, dari cerita ini ya Mem Sarah harapkan anak-anak juga belajar baik hati, suka menolong sesama teman kalian. Apabila kalian sedang bermain atau kalian sedang berada di luar atau mungkin di dalam rumah, ada teman kalian, ada saudara kalian, ada adik atau kakak kalian ataupun orang tua kalian sedang dalam keadaan kesusahan dan memerlukan bantuan, anak-anak harus belajar untuk menolongnya ya. Jadi kita harus belajar peduli anak-anak kepada orang lain. Tidak boleh kita memiliki sikap yang cuek atau acuh tak acuh ya. Jadi kita harus belajar peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu berkenan loh sama Tuhan. Tuhan senang dengan anak-anak yang suka menolong sesama. Oke. Nah, belajar dipraktekkan di rumah ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan secara lisan. Oke. Siapa yang makan buah di atas pohon? Ayo, siapa tadi anak-anak? Ya, monyet. Oke, 2. Siapa yang terdampar di pantai? Ayo, tadi siapa yang terdampar di pantai? Ya, lumba-lumba. 3. Pohon apa yang digunakan monyet untuk membantu lumba-lumba? Apa tadi anak-anak? Pohon pisang. Oke, good. Kemana monyet mendorong lumba-lumba? Ya tentunya ke laut ya anak-anak ya, supaya lumba-lumbanya bisa kembali berenang. Oke, good. Nomor 5. Apa yang diucapkan lumba-lumba pada monyet? Ayo, kalau sudah ditolong orang lain kita ucapkan apa? Terima kasih. Oke, nah ayo berlatih. Nah, ini PR anak-anak ya. Nah, ini nanti yang difoto dan kirim ke Mem Sarah ya. Ini PR. Dan satu lagi ini, ayo berlatih menyusun huruf acak ya, menyusun huruf acak menjadi kata yang benar. Ini PR dan ini PR. Ini yang dikirim ke Mem Sarah untuk hari ini. Oke anak-anak ya. Nah, untuk yang bagian ini anak-anak boleh belajar sendiri membaca dengan suara yang lantang
ya, suara yang keras dan intonasi yang benar seperti yang tadi Mem Sarah contohkan buat kalian. Oke anak-anak ya. Nah itu PR dan tugas untuk hari ini. Nah sekarang sudah selesai untuk pelajaran kita hari ini. Tematik 1C, subtema 2, pelajaran 1 dan 2. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi. God bless you.